Nggih, matur nuwun. Kula riyen menawi kupon berhadiah omah kono-kono. Wah, niku Kamboja. Ini nanas asli dari kawasan Kabupaten Kediri. Jawa, kita kanan atau kiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar Sobat Desa hari ini? Semoga Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Gunung Kelud adalah sebuah gunung berapi di Jawa Timur yang hingga sekarang tergolong aktif. Secara geografis, letak gunung ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Namun secara administratif, gunung ini masuk ke dalam area pemerintahan Kabupaten Kediri. Kali ini kita akan menaklukkan jalan berkelok-kelok menuju kawah Gunung Kelud dan bersilaturahmi dengan warga desa Sugiwaras yang menjadi penduduk asli di lereng Gunung Kelud ini. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Sobat Desa, di samping kanan dan kiri kita ini banyak banget tanaman nanas Sobat Desa. Kita sekarang lagi perjalanan menuju ke kawasan lereng Gunung Kelud di Kediri. Nah, ini tanaman nanasnya banyak banget ya Sobat Desa. Kira-kira rasanya bagaimana ya? Apakah perlu kita coba? Nih sebelah kanan nih, nanas-nanas semua nih Sobat Desa nih. Ini nanas asli dari kawasan Kabupaten Kediri. Jawa, kita kanan atau kiri? Kiri ya. Nah Sobat Desa, kita akan melanjutkan untuk melihat keindahan pedesaan di lereng Gunung Kelud ya, sebelum nanti kita bergerak ke wilayah lain di Kabupaten Kediri, utamanya di Provinsi Jawa Timur. Bagi Sobat Desa yang ingin tahu keseruan kami menjelajahi pedesaan di Jawa Timur, silahkan ikuti terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa nih ya, pokoknya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Termasuk jangan lupa untuk dikasih komentar ya Sobat Desa, dikasih komentar, dan kalau perlu disebarluaskan ke kerabat, sanak famili ya. Barangkali pengen datang ke desa-desa, kunjungi aja Cerita Desa Indonesia. Oke Sobat Desa, kita lanjutkan. Sobat Desa, perjalanan menuju kawah Gunung Kelud bisa kita mulai dari Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, baik menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Jika ditempuh dari pusat kota Kediri, perjalanan akan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Kondisi jalan sudah cukup baik meskipun di beberapa tempat masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan fasilitas pendukung seperti garis marka, lampu penerangan, dan penunjuk jalan. Setelah membayar tiket retribusi pengunjung dan parkir sebesar Rp21.000 untuk 2 orang menggunakan sepeda motor, kita akan langsung dihadapkan dengan jalan menanjak dan berkelok-kelok. Kita akan melewati bagian dari tubuh Gunung Kelud yang di bagian kanan dan kirinya adalah jurang yang sangat dalam. Maka kita harus benar berhati-hati saat melewati kawasan ini. Dan setelah menikmati cukup banyak ladang buah nanas di sepanjang jalan memasuki pintu masuk area kawah Gunung Kelud, akhirnya kita sampai di area parkir sepeda motor. Nah
Nah, Sobat Desa, kita sudah sampai di salah satu lereng Gunung Kelut. Motor kita tidak bisa naik, jadi ditaruh di sana. Sementara di sebelah kiri kita ini ya, wih, ini adalah jurang yang sangat dalam sekali. Dan sekarang cuacanya cukup mendung ya Sobat Desa, tapi nggak apa-apa karena kita sudah sampai sini Jawa ya. Nggak apa-apa ya, jalan ya. Ya sekitar 1,5 kilometer dari sini kita akan menuju ke kawah. Kalau enggak nanti kita lihat lewat ini aja Jawa. Awas, yuk. Kalau enggak nanti kita lihat pakai drone aja lah ya. Oke, lanjut Sobat Desa. Oke, Pak. Pendekar Gunung Kelut. Pendekar Gunung Kelut. Pak sinten asli ini, Pak? Pak Roni. Pak Roni asli warga Gunung Kelut. Desanya apa namanya, Pak? Dalam Desanya napa jenenge? Desa Sugewaras. Desa Sugewaras berarti kaya akan kesehatan. Wah. Berarti erupsi terakhir 2014 warga sini kena apanya, Pak? Hujan apa? Hujan kerikil. Kerikil nggih pasir. Berarti pada ngungsi. Iya, sebagian. Berapa lama, Pak, ngungsinya, Pak? Ngungsi sebagian 1 hari. 1 hari. Sebagian ada yang 5 hari 1 minggu lah. Oh. 5 hari sampai 1 minggu. Oh, ya. Ya. Sebagian kagak ngungsi, Mas. Sebagian musim mas. Oh, nggak ngungsi. Berarti nih sekarang kondisi Gunung Kelut aman, Pak? Aman. Aman. Terus nih misalnya nih di sini kan identiknya nih gunung-gunung Merapi itu kan diambil pasir, batu. Nih Gunung Kelut enggak? Ada tetap ada tambang-tambangnya? Tambang ada. Ada, tapi Cuman di bawah. areanya kan beda. Oh, beda. Sana. Oh, bukan ini tuh, Pak? Bawah, Daerah bawah. ini. Bawah, Oh, manten. Gini. Nah, ini kita akan jalan-jalan ke atas. Itu, Pak. Oke. Siap, monggo Pak, munggah riyen. Sobat Desa, jalan menuju kawah Gunung Kelut sangat terjal dan berkelok-kelok. Kita perlu naik ojek warga lokal jika tidak mau lelah menempuh jalan yang sangat menanjak dan bergelombang. Perlu diketahui bahwa Gunung Kelut adalah gunung berapi aktif yang masih sering melakukan aktivitas vulkaniknya hampir setiap tahun. Erupsi terakhir adalah pada tahun 2014 yang menyebabkan warga desa Sugewaras harus mengungsi. Bahkan debu vulkaniknya terbawa angin hingga ke area Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tapi untuk saat ini aktivitas Gunung Kelut sedang landai sehingga kita bisa menikmati pesona keindahan alam kawah Gunung Kelut dari jarak yang sangat dekat. Oke, kita mulai dari sini. Ini adalah salah satu batuan dari aktivitas vulkanik Gunung Kelut yang masih berdiri di sini. Ini sangat terjal sekali. Tadi kalau kita lihat namanya itu adalah Batu Sumbing, Sobat Desa. Nah, kita udah sampai sini. Sebenarnya tadi kita udah mencoba untuk mengambil beberapa video, tapi karena tadi baterainya habis, jadi kita harus ngecas dulu. Dan ngomong-ngomong Sobat Desa, akhirnya kita sampai ke atas sini itu tidak jalan kaki tapi naik ojek. Nah, itu dia pos ojeknya dari sana tuh. Ini adalah pos ojek yang paling atas. Jaraknya tadi kalau dari kita parkir itu sekitar 2 kiloan lah Sobat Desa. Nah, kita akan mencoba untuk mendekati ke kawah Gunung Kelut, yang mana pada hari ini itu aktivitas wisatawan cukup banyak sekali ya Sobat Desa. Nah, kalau kalian naik ke sini itu bayar ojeknya adalah 30.000 naik dan turun atau PP.
Jadi kalian nggak boleh kehilangan tiket. Tiketnya mana nih? Nanti tak tunjukin tiketnya. Ini dia puncak Gunung Kelud yang mana kawahnya itu berwarna hijau. Dan kita lagi jalan-jalan ke sini. Dan Masya Allah indah banget Sobat Desa. Nah, cuaca hari ini tertutup dengan awan kabut karena kita sampai di Gunung Kelud ini sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, artinya sudah termasuk siang ya, dan kita bisa mendapatkan pemandangan seperti ini. Ini adalah pertama kali kita sampai di puncak kawah Gunung Kelud yang ada di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Untuk kondisi saat ini cukup ramai ya Sobat Desa, banyak sekali wisatawan yang datang ke sini untuk menikmati keindahan alam yang ada di sekitar kawah Gunung Kelud ini. Nah Sobat Desa, saya memang belum pernah mendaki gunung ya sampai kawah atau sampai puncak, dan sekarang Gunung Kelud adalah salah satu gunung pertama yang saya naiki bisa sampai ke kawahnya. Itu dia. Sobat Desa, sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng channel Cerita Desa Indonesia agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Oke, Sobat Desa, ini ada yang mau keluar nih kayak nih, pakai motor. Ada nggak ya? Kayaknya sih tadi ada suara motor mau keluar. Nah, ada yang keluar nih dari terowongan nih. Kita tunggu sebentar. Tadi sensasi ketika melewati terowongan ini itu cukup mengerikan ya, menantang adrenalin, memacu adrenalin kita karena di dalam tuh gelap banget. Dan kemudian kita naik motor melewati terowongan ini. Nah, ini ada yang udah mendekat nih. Nah, seperti itulah Sobat Desa. Tuh, ada lagi kan. Jadi warga desa Sugih Waras di Kabupaten Kediri ini memanfaatkan kawasan ini sebagai wisata Sobat Desa nih. Warganya kreatif ya. Ada yang bertugas sebagai pemandu wisata, ada yang jadi tukang ojek, ada yang menghibur juga nih. Tuh. Ini musiknya pun sederhana Sobat Desa, tradisional banget lah. Kita sudah cukup ya untuk melihat kawasan puncak Gunung Kelud yang mana kondisi pada hari ini cukup berkabut tapi masih bisa kita nikmati. Selanjutnya kita sebenarnya pengen menerbangkan drone Sobat Desa. Tuh pemandangan di sekitar bagus banget kan. Nah di belakang sana itu ada gunung atau apa tuh? Tadi kalau kita lihat namanya adalah Batu Sumbing. Kita sebenarnya mau menerbangkan drone ini, cuman karena anginnya ini terlalu kencang sepertinya dan kita nggak berani. Ya udah, kita belum berani menerbangkan drone-nya. Besok kalau udah ada rezeki kita beli yang bisa terbang ke atas. Sekarang waktunya kita untuk turun ke bawah lagi. Nah selanjutnya yang ingin saya tunjukkan kepada Sobat Desa semuanya adalah nih, ini adalah kartu yang nggak boleh hilang. Kalau hilang nanti nggak bisa turun loh Sobat Desa. Jadi bayar 30.000, turun di sini, kalian bisa menikmati pemandangan di belakang sana. Kemudian ketika mau turun, tunjukkan ini, dan di belakang sana
sudah ada tukang-tukang ojek, mas-mas ganteng-ganteng ya dari kawasan ini yang siap mengantarkan kita untuk turun. Oke, waktunya kita turun. Oke, Sobat Desa, sekarang kita akan pulang, turun ke bawah. Nah, ini kita lagi diboncengin. Pak, siapa namanya, Pak? Pak Edi, warga asli desa Sugewaras. Artinya nih bahasa Indonesia berarti kaya akan kesehatan berarti Pak ya, Sugewaras. Nah, ini Pak Edi ini mengantarkan kita untuk turun ke bawah. Tadi kita sudah sempat melihat puncak gunung Kelot ya, atau kawahnya. Nah, sekarang kita akan turun ke bawah, melintasi jalanan seperti ini nih, Sobat Desa nih. Tuh, banyak banget kan. Wow. Oke, ya depan situ. Terima kasih Pak Edi. Pak, kenang-kenangan jenengan bro. Siap. Kenang-kenangan iki. Oh, nggih, matur nuwun. Dibukarin menawi kupon berhadiah omah konopo. Nah, niku kaos Jogja. Siap. Matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami. Apa Pak? Wah, mengkuwi mau ora nek munggah tak gawe. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di wilayah Provinsi Jawa Timur belum selesai. Selanjutnya, kami akan mengajak Sobat Desa untuk kembali melanjutkan perjalanan ke wilayah lain di Jawa Timur. Kali ini kita tinggal 2 daerah lagi yang harus dilewati untuk sampai ke kawasan pedesaan Suku Tengger di lereng Gunung Bromo dan Semeru, yaitu Kota Batu dan Kota Malang. Masih banyak keseruan yang akan kita temukan sepanjang perjalanan ini. Banyak keindahan alam desa dan kekayaan warisan desa yang belum terungkap. Maka pastikan mengikuti episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kondisi kehidupan warga desa. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.